Hai, halo semuanya, apa kabar? Ya, aku kali ini pengen untuk sharing dengan kalian karena aku terinspirasi dari pembacaan aku yang sebelumnya tentang kalau kita bertemu orang yang kita sayangi itu seperti apa, atau cintai, atau cinta sejati itu gimana. Ya, jadi ini aku pengen buat pembacaan atau sharing dari aku tentang kehidupan kita sehari-hari untuk kita melihat saat kita masuk ke spiritualitas, ya. Proses yang terjadi itu seperti apa? Mengenali diri sendiri, mengenali semesta yang hidup di dalam diri kita, ya, mengenali jalan hidup yang ada, ya. Saat memasuki spiritualitas itu yang aku rasakan pertama-tama memang kita akan mengalami sakit hati yang luar biasa dan juga berujung ke kesakitan fisik yang nggak bisa kita handle. Itu bisa berlaku cukup lama. Kenapa seperti itu? Karena ini sebenarnya diajarkan atau dikasih tahu oleh Tuhan, oleh semesta. Saat kita menekan diri kita kan sakit hati nih, kita kecewa. Sebelum aku kupas tentang hal itu, kamu harus belajar mencari tahu. Kesakitan hati kita, sakit hati, kekecewaan kita terhadap sekitar, terhadap orang sekitar, itu bentuk karena kita berharap sama mereka. Kita berusaha mengontrol mereka, ya, kita berharap mereka bisa melakukan apa yang kita inginkan, gitu kan, ya. Tapi di sini kita lupa kalau mereka manusia biasa yang mempunyai jalannya sendiri, karmanya mereka sendiri, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau dan mereka inginkan dalam hidup. Tapi kita tetap menuntut, ya, kita berharap untuk misalnya dicintai, dihargai, ya, dan ternyata nggak bisa, dan berujung kitanya sakit, kitanya kecewa. Kenapa kesakitan itu buat kita sakit secara fisik, terutama sakit dada, sakit perut gitu, ya, kayak kita menahan sakit hati. Dan sebenarnya Tuhan ngasih tahu kalau semakin kita menahan sakit hati, kekecewaan, itu akan berimbas ke tubuh kita. Secara psikologi disebut sebagai psikosomatik, ya, yaitu sakit yang nggak akan terdeteksi di fisik kita, tapi kita rasakan secara psikinya kita, secara psikisnya kita ngerasa sakit kepala atau sakit dada, ya, atau kita ngerasa seperti serangan jantung, tapi setelah dicek kita nggak ngerasakan serangan jantung, kita ngerasa sakit di bagian perut, tapi nggak ada yang bermasalah di perut kita, ya. Itu sebenarnya ngasih lihat kalau kita terus-terusan menahan itu, kita akan sakit. Dan prosesnya artinya kita belajar untuk melepaskan sakit hati itu. Maksudnya melepaskan sakit hati adalah lepaskan apapun yang buat kamu sakit, ya. Pembelajarannya nggak perlu untuk kamu buang, lepaskan kesakitannya. Karena kita hidup di dunia ini, kita harus melihat banyak banget orang di luar sana yang nggak akan satu pemikiran sama kita, satu rasa sama kita, ya. Tapi kita tahu mereka juga berasal dari sumber yang sama seperti kita. Cuman mereka totally forgot, ya, mereka benar-benar lupa dengan siapa diri mereka. Tapi kita yang menjalani proses spiritualitas, kita adalah orang sedikit dari dunia ini, orang-orang ini yang mengingatnya. Kita mengingat kita siapa, kita mengingat kita berasal dari sumber yang sama, dari semesta yang sama, ya. Kita dikasih jalan untuk mengerti. Tapi mereka di luar sana ada yang gak akan mengerti dan gak akan paham. Mereka akan selalu kecewa dan marah seperti yang kita lakukan dulu. Kita kan marah, kita kecewa, kita menyalahkan orang lain kan dulu, atau menyalahkan keadaan, ataupun menyalahkan diri kita sendiri, ya. Dan sekarang kitanya bakal berusaha dengan orang seperti itu yang selalu menyalahkan kita. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Orang lain di luar diri kita, mereka hanya men-trigger di awal. Ingat, mereka memancing di awal kejadian itu. Tapi setelah itu, apa yang dia pancing itu berasal dari masa lalu kita. Kita mengasosiasikannya dari masa lalu kita. Oh, ini aku dulu kayak gini, inilah sakit hati. Jadi kita ngerasa, oh, ini sakit hati, berarti orang ini nyakitin aku, ngecewain aku harus marah, aku harus emosi, dan orang ini harus bertanggung jawab. No, dia nggak bisa bertanggung jawab. Karena kalau dia bertanggung jawab, dia dari awal dia nggak akan melakukan hal itu, ya. Dia akan memahami juga kita sebagai manusia biasa. Jadi saat kita bertemu dengan seseorang yang nggak memahami diri dia, ya, apa yang terjadi dalam hidup
kamu selama ini, ya. Itu adalah Tuhan ingin untuk kamu memahami kalau kita nggak bisa menyenangkan siapapun. Kalau orang-orang di luar sana nyakitin kamu, ngecewain kamu, itu berarti ada proses, ya, pembersihan keegoisan kamu. Karena semakin sakit ego kita, hati kita, itu semakin besar egoismenya kita, ya. Jadi kalau kita masih berurusan dengan orang lain, udah sakit ini, berarti aku berharap tadi, terus berarti aku tadi kecewa, berarti aku tadi begini, berarti aku begitu, begini begitu, ya. Jadi lepaskan kontrol diri kamu, karena kamu bukanlah perasaan kamu bukanlah emosi kamu, ya. Kamu bukanlah traumanya kamu, ya. Teman-teman di luar sana, aku pengen bantu kalian. Jadi kalau seseorang di luar sana men-trigger kamu, no, dia sebenarnya tertrigger oleh trauma dia sendiri. Tapi kalau kamu tahu akan hal itu, jadi kamu kan, dia lagi memperlihatkan diri dia sendiri nih, dia sakit hati, ya udah, aku nggak perlu untuk ikut-ikutan seperti dia. Itu cara kita untuk mengendalikan diri kita, spiritualitasnya kita, ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain karena setiap orang punya jalannya sendiri, ya, yang memang kita nggak tahu. Karena jujur pribadi, aku adalah orang yang nggak terlalu suka berurusan dengan orang banyak, memang karena aku tahu di luar sana banyak orang-orang yang pasti nggak akan paham dan mengerti. Mereka nggak ada di jalan yang sama dengan kita. Aku nggak bilang jalan kita sudah pasti paling benar gitu, no. Maksudnya mereka nggak akan satu pemikiran dengan kita. Kita kan lelah bercerita, berjuang dengan orang seperti itu kan, cerita terus-terusan, ibaratnya kita harus berurusan dengan dia setiap hari kan, capek, stres. Itulah kenapa aku suka meditasi, aku suka untuk sendirian, dan aku sangat membatasi circle aku hanya fokus dengan keluarga, karir aku, dan orang-orang yang aku kasihi, ya, orang-orang yang aku sayangi, ya, orang-orang yang aku cintai. Karena aku tahu di luar sana mungkin orang ada yang peduli sama aku, tapi setelah mengenal aku belum tentu mereka mengenal siapa aku. Mungkin mereka hanya penasaran aja. Jadi kita harus belajar memahami yang terjadi dalam hidup seseorang bukan karena kita, tapi karena dia sendiri, ya. Kamu akan memahami kenapa kamu disakitin, kecewakan, ya, karena itu tadi, bukan karena kamunya, tapi karena diri dia sendiri. Jadi fokusnya di sini aku pengen bantu kalian untuk melihat spiritualitas itu gimana. Nah, jujur pribadi aku juga masih sering jatuh sakit karena aku memang mudah banget kayak drain itu, ya. Energi aku tuh kalau berusaha dengan orang banyak itu kayak cepat banget habis gitu, ya, kayak tenaga aku hilang. Di situ aku bakal kelelahan, capek, jadi sakitnya aku kelelahan gitu. Tapi aku happy, bahagia, aku happy ngejalanin apa yang aku jalani gitu, ya. Dan di sini yang aku pengen, seperti aku bilang tadi, adalah untuk kita memahami kekecewaan siapapun orang di luar sana, dan kekecewaan kamu itu nggak akan lagi bermakna saat kamu masuk ke spiritualitas. Kamu akan belajar sakitan itu nggak akan menyakiti kamu lagi saat kamu mengerti hidup, ya, mengerti kenyataan, being real, ya, being apa adanya. Jadi apa yang memang terjadi sekarang ini, ya, karena semesta pengen ngasih lihat kamu kenyataan hidup. Dan saat kamu memahami ini, kamu bakal sangat bersyukur. Jujur aku di awal juga sangat nggak terima posisi ini, aku sakit, kecewa gitu. Tapi jujur sekarang ini adalah hidup yang nggak akan pernah aku sesali. Jujur aku bahagia banget di posisi ini, ya, di posisi yang aku nggak terlalu mudah di-trigger. Walaupun tertrigger, tapi nggak akan lama aku bakal kembali lagi ke siapa diri aku, ya. Jadi jangan lupakan siapa diri kamu. Kamu berasal dari sumber yang sama, ya, dengan kita semua. Dan artinya kalau aku sembuh, kamu juga bisa sembuh.
Dan ingat, sembuh bukan berarti kita nggak pernah sakit. No, sembuh artinya walaupun kita sakit, kita cepat bangkit, kita cepat untuk keluar dari sana. Bukan berarti kita terus-terusan di situ sakit, depresi. No, ya, yeah. See, okay. So that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Ya, bye bye.